Alhamdulillah kita pada malam hari ini, malam Sabtu, bertepatan tanggal 1 Rajab 1445 Hijriyah. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Rajab kita semua disampaikan ke bulan Sya'ban dan disampaikan ke bulan suci Ramadan dan bisa berjumpa dengan bulan Rajab di tahun yang akan datang. Amin ya robbal. Alhamdulillah juga di bulan Rajab ini syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak amalan-amalan kita perbanyak dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini adalah daripada ibadah kita, ibadah johiriyah kita. Jadi kita bersihin nih badan kita, johir kita ini di bulan Rajab semuanya. Ya, di bulan Rajab masuk, kita bersihin semua johir kita daripada kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Dosa-dosa kita yang lalu. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ntar masuk bulan Sya'ban, mulai kita bersihin daripada hati kita. Sehingga masuk nanti bulan Ramadan, ruh kita juga akan bersih. Kalau jasad udah bersih, hati kita udah bersih, ruh kita sudah bersih, insya Allah kita mendapatkan natijah dari Allah Subhanahu wa taala seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kembali suci. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "U'budillaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ini ihsan namanya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatengin tuh sama malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Waalaikumsalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lagi duduk sama para sahabat-sahabatnya. Ini tamu datang. Ya, tamu datang itu enggak ngelebih daripada dengkul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pepetan. Saya bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu Islam?" Islam ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu Islam?" Islam itu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan melaksanakan sholat. Terus apa? Zakat. Lalu apa? Puasa. Dijawab lagi sama Rasulullah. Setelah puasa, pergi haji jika mampu. Masya Allah. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, Rasulullah, apa itu iman?" Iman itu percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, percaya kepada kepada siapa? Pada malaikat Allah. Ketiga, kata Nabi Muhammad, siapa? Pada kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya, yang keempat, pada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, kata Allah, beriman kepada takdirnya Allah baik dan buruknya. Tanya lagi, "Mawal ihsan ya Rasulullah?" Apa itu ihsan? Nah, ini yang kita bahas sekarang dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "U'budillaha ka'annaka tara." Beribadalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Lihat Allah enggak gitu? Tampang-tampang kita mah jauh ya. Jauh enggak? Jauh, seakan-akan kita ingat Allah. Wah, kita ibadah ingat Allah. Masya Allah udah. Ya. Jangan dihayalin Allah kayak bentuknya gimana, jangan. Ya, ini kata Nabi Muhammad nih ihsan. Ya. Jadi beribadahlah engkau seakan-akan
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau nggak bisa, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fa inna lam yakun tara, apabila kau tidak bisa memandang dan melihat Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yaraka. Yakinlah bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang kita. Makanya pada segala tiap aspek kehidupan kita, dari kita bangun tidur sampai kita terlelap kembali, sampai besok bangun lagi, semuanya 24 jam kita hidup, Allah mandang kita, Allah melihat kita. Entah itu ibadah kita pada Allah, entah itu kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lihat kita pasti. Kalau kita nggak bisa lihat Allah, maka sesungguhnya yakinlah bahwasannya Allah lagi mandang kita. Masya Allah. Ya, luar biasa. Mau lagu gimana aja Allah tahu. Ya. Mau kita mau gaya gimana aja Allah tahu. Ya. Karena Allah selalu memandang kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad siapa? Semua. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersyukur, ada yang kufur nikmat. Ya. Mereka nggak bisa masuk ke dalam Islam karena kufur nikmat. Diutus Nabi Muhammad kagak mau ngikutin Nabi Muhammad, kufur. Ya, Masya Allah. Selanjutnya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahsub nafsaka ma'al maut. Persiapkan dirimu wahai umatku, kata Nabi Muhammad. Buat apa? Ma'al mauta, dalam sebuah kematian kita. Ini kudu kita siapin. Kebanyakan kita pengen hidup enak, benar? Benar nggak? Tapi kagak ngemikir mati enak. Kita kan pengennya tuh mati husnul khotimah, ya enggak? Paling kagak enggak ngerepotin orang. Enggak ngerepotin keluarga kita, benar. Pengennya kita begitu. Makanya mudah-mudahan kita mati dalam husnul khotimah, amin. Mati dalam husnul khotimah, kagak pakai sakit lama-lama. Ya. Udah, sekiranya emang harus mati, plek. Mati udah. Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Orang mati itu gimana masa hidupnya? Benar nggak? Berapa banyak orang meninggal dunia di saat dia lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak nggak? Banyak. Dan berapa banyak orang yang meninggal dunia di saat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kan enak ya. Mati enak itu luar biasa, kita kepengen. Anak pribadi aja tuh kalau ngeliat orang mati yang cakep, iri rasanya. Irinya apa? Amalan apa yang bikin dia begini nih? Amalan apa yang bikin beliau mati begini nih? Pengen rasanya. Karena apa? Kita ini dipandang orang nih di akhir hayat kita. Sekarang kita boleh kaya, luar biasa. Lalu kalau matinya jungkir balik, nauzubillah min zalik, ini yang repot. Kalau dia kaya, ini segala macam, tapi giliran mati, nyebur solokan, palanya nyungsep, jadi omongan nggak kira-kira? Jadi omongan. Tapi ketika dia meninggal dunia dalam keadaan baik, entah majelis, entah ibadah, intinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cakep nggak kira-kira? Ya Allah, baru tadi siang saya ngelihat dia. Baru tadi siang, pagi saya ngelihat dia. Siang udah nggak ada. Tuh mana orang baik banget. Beliau itu cakep banget. Amal ibadahnya, sama orang baik. Tuh. Harum nggak kira-kira namanya? Harum. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahsub nafsaka ma'al mauta. Persiapkan apa yang sekiranya kau siapkan buat nanti kematian engkau. Makanya diwanti-wanti sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih, 15 abad yang lalu, luar biasa. Biar apa? Biar kita ini nikmat hidup kita. Ya,
Nikmat dalam arti kata apa? Sampai nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pun dalam kondisi kita beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ini luar biasa. Pengen mati nikmat, jangan tinggalin majlis. Ya. Karena apa? Mereka-mereka yang mendatangi majlis itu mereka-mereka yang mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Meninggalnya nikmat ntar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mati boleh dadakan. Boleh nggak mati dadakan? Banyak nggak yang mati dadakan? Banyak, tapi persiapan mati jangan dadakan. Dari sekarang kita persiapkan buat mati kita nih. Ya, aku mah masih muda ini. Benar mah gimana aja lah, nggak bisa begitu. Ya, mumpung kita masih sehat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah masih kita ngasih umur. Ya Allah. Ya, mati boleh dadakan, tapi persiapan mati jangan dadakan. Itu namanya kalau bahasa kita apa? Nekat. Iya. Kita nih nggak usah pakai jauh-jauh. Kita mau jalan-jalan aja, nggak usah pakai. Kita mau jalan-jalan aja nih. Contoh kita mau ke Bali. Kalau ke Bali mungkin kejauhan dah. Ya, Ali kemana Bang Ali ke Bali? Ya. Ke Bali aja atau kita ke Jogja yang deketan. Ya, ke Dieng. Itu kalau kita nggak punya persiapan kira-kira gimana? Kira-kira ini perjalanan 400 km. Pastinya apa? Kalau kita naik mobil, kita butuhin apa? Mobilnya pasti kan? Bensinnya, etolnya, benar nggak? Nyampe sono nggak mungkin kita diam di mobil aja. Pasti kita nyewa rumah, paling kagak maksudnya Pak. Apa? Penginapan. Kali kalau hotel mah kemewahan. Homestay dah. Ya enggak? Kita butuh persiapan. Terus ke tempat kita kemana lagi ke wisatanya. Perlu duit nggak kira-kira? Duit lagi aja. Nyampe sono ilok kita berhari 1 hari 2 hari kagak makan. Nggak minum. Lapar. Haus. Butuh duit lagi nggak kita? Duit lagi persiapan sampai nanti kita mau pulang. Ada yang kita beli juga. Benar. Bensin lagi, tol lagi. Minum lagi, makan lagi. Persiapannya yang udah luar biasa. Udah kita siapin itu buat keberangkatan sampai pulangnya. Ini kita mau perjalanan jauh nih, alam akhirat, alam barzah, alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala nih jauhnya luar biasa. Kalau kita nggak persiapkan dari sekarang mau kapan? Ya. Kali kalau sholat mah bolong-bolong, ya paling kagak udah istiqomah dulu dah tuh. Belajar istiqomah dalam sholat. Johor aja udah terus paling kagak ntar juga habis johor apa? Ya Allah ya Rabb sampaikan saya ke asar. Asar sampaikan saya ke maghrib ya Allah. Ya Allah sampaikan saya dari maghrib ke isya ya Allah. Dari isya sampaikan saya ke subuh. Tuh aman ntar lama-lama. Persiapkan dari sekarang. Ya, ini bulan Rajab nih Masya Allah. Yang mau puasa silakan puasa. Ibadah bulan Rajab luar biasa. Ya, begitu. Ya, Masya Allah. Makanya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahsub nafsaka ma'al mauta. Persiapkan semua hal apapun untuk kematian kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyiapkan daripada bekal kita untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah kematian. Mudah-mudahan mati kita semuanya mati husnul khatimah, mati membawa iman Islam kita pada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wattaqi da'watal mazlum fa innaha mustajabatun. Hati-hatilah kita terhadap da'watul mazlum, doa orang-orang yang terzolimi. Ini baik-baik nih. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pesannya, ya, pertama apa? Kalau kau beribadah
beribadahlah seakan-akan kau melihat Allah. Yang kedua, kalau kau nggak bisa memandang Allah, seakan-akan yakinlah bahwasannya Allah itu memandang kita. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasub nafsaka alal maut, persiapkan buat kematian kita, kata Rasulullah. Nah yang keempat nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hatilah kepada dakwatul mazlum, doa orang-orang yang terzolimi. Ini baik-baik, makanya orang-orang yang dizolimi nih, ya dakwanya orang-orang doanya orang-orang yang terzolimi. Fa innaha, sesungguhnya orang yang terzolimi tersebut mustajabatun, mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya mudah-mudahan kita belajar semua sebelum kita tidur, paling enggak 5 menit aja. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan saya kenikmatan di hari ini. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa orang yang saya jolimi di hari ini ya Allah. Dan maupun ada orang-orang yang menjolimi saya ya Allah di hari ini ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Berikan dia kebahagiaan dunia dan akhirat. Baru bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu ya, karena kita takut ada orang-orang yang terzolimi dari kita, ternyata apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena nggak ada hijab lagi tuh. Bainal hijab, nggak ada hijab lagi tuh antara orang yang terzolimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terzolimi dalam hal positif maksudnya ya, ada orang ternyata kita zolimi segala macam. Nah ini baru, kalau seandainya dia maling, dipukulin, itu mah bukan dijolimin namanya. Ya emang udah kesiko dia udah, ya bukan begitu. Ya intinya dalam hal-hal yang positif. Dia nggak apa-apa, dijolimin sama kita, paling kagak apa, ada hak-haknya yang kita pakai segala macam, ternyata orangnya nggak terima segala macam. Nah itu baru tuh terzolimi tanpa sepengetahuan orang tersebut ataupun banyak halnya. Ya mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW, bukan orang-orang yang menzolimi seseorang. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang disunahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu alam bisawab, bibarakatihim wa asrarihim wa karamatihim wa imdadihim wa ila hadrati Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati suril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah bisiril Fatihah wa barakatul Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man liyam yaghfir wa irham la haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul alhamdulillah.